Halo semuanya, selamat datang di ODP, obrolan dalam pandemi edisi Natal. Pada kesempatan kali ini, kita sudah bersama dengan salah seorang narasumber kita, yaitu Bapak Willy, selaku Head of School SDH Bangka. Oke sahabat ODP, sebelum kita memulai perbincangan kita lebih dalam bersama Bapak Willy, kita akan memulai dengan ODP Challenge Truth or Dare. Jadi, di dalam kotak ini Bapak harus memilih salah satu kertasnya. Jika Bapak dapat kertas truth, Bapak harus menjawab pertanyaan. Jika Bapak mendapatkan kertas dare, Bapak harus melaksanakan tantangannya. Oke, baik, siap. Oke, jadi Bapak Willy mendapatkan kertas dare. Saya akan bacakan tantangannya. Tantangannya adalah menyanyikan lagu Natal, boleh Mandarin, boleh bahasa apapun kesukaan Bapak. Waduh, kalau sudah lupa bagaimana? Yang Bapak ingat aja Pak. Jadi yang sampai sekarang Bapak ingat, boleh Bapak nyanyikan sekarang. Satu baris saja kali ya. Oke, sepenggal boleh, refnya boleh, intronya boleh. Malam kudus, sunyi senyap. Kalau Mandarinnya Ping An Ye, Seng San Yue. Cukup? Cukup Pak, cukup. Oke, tepuk tangan ya semuanya. Jadi suara dari Pak Willy ini bagus sekali. Oke. Kamu memuji orang sembarangan. Harus memuji Pak, harus memuji. Tapi suara Bapak yang bagus sekali. Oke. Mengingatkan saya pada ayah saya Pak. Baiklah Pak, kita akan memulai perbincangan kita. Jadi kan Pak, kalau kita ngomong sang terang, sebenarnya ini merujuk kepada Tuhan Yesus ya Pak. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau Bapak sendiri nih, Bapak udah menerima sang terang tersebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak belum Pak? Ya, jadi saya kecil itu bukan dari keluarga Kristen, tapi syukurnya papa dan mama saya itu menyekolahkan saya di sekolah Kristen. Jadi dari kecil kita udah dibawa ke sekolah Kristen, jadi saya begitu mengerti soal culture Kristiani. Terus kemudian juga harus ikut sekolah minggu, dan kemudian akhirnya momennya tepat pada saat saya kelas 12 SMA. Di situ saya mulai menerima Kristus sebagai juru selamat hidup saya. Oke, ada dua pertanyaan Pak. Pertanyaan pertama adalah waktu Bapak di sekolah Kristen dan sekolah minggu, apa sih satu hal utama yang sebenarnya Bapak ingat sampai sekarang Bapak dapatkan? Nah, saya ingat kalau kita di sekolah, sebelum memulai aktivitas, kita selalu berdoa. Berdoa, terus kemudian pulangnya juga berdoa. Terus kemudian seminggu sekali kita kebaktian, dan saya masih ingat lagu-lagu rohani yang diajarkan oleh guru-guru saya. Jadi setiap pulang sekolah, kadang-kadang kalau tidak ada kerjaan, saya bersama adik saya, kita sama-sama bernyanyi lagu-lagu gereja. Oke, Bapak udah dapat itu. Pertanyaan kedua dari jawaban Bapak, Ya. tadi Bapak ngomong kan di kelas 12 SMA kan Pak? Ya. Ada momen apa sih Pak pada saat itu? Ya, jadi waktu di kelas 12 SMA, masa-masa kita udah mau berpisah dengan teman. Nah, saya ada berjalan bersama teman-teman, jalan-jalan di hangout istilahnya ya. Kita pergi ke pusat perbelanjaan, terus kemudian mata saya melewati sebuah toko buku, dan di sana terlihat sebuah tabloid. Nah, tabloid itu menuliskan sebuah tema yang cukup besar, tulisannya fontnya besar, tulisannya adalah umurku tinggal 3 hari lagi. Umurku tinggal 3 hari lagi. Sekilas saya lewati toko buku itu, dan saya tidak ingat apa-apa lagi. Nah, tetapi pada malam hari, tengah malam, dalam suasana gelap, tiba-tiba saya terbangun. Begitu saya terbangun, maka tulisan ataupun kata-kata di tulisan itu terngiang di telinga saya pada saat itu. Oke, bagaimana momen di malam hari itu sangat berdampak bagi Bapak sekarang Pak? Benar. Jadi begitu saya bangun, umurku tinggal 3 hari lagi. Nah, saya mulai bertanya, seandainya itu benar-benar terjadi pada saya, umur saya tinggal 3 hari lagi, apakah saya siap meninggalkan dunia ini? Nah, itu terus menjadi pertanyaan saya, dan itu menjadi pergumulan saya hampir sebulan ke depan. Saya begitu cemas, khawatir, karena saya takut. Ketika saya diminta Tuhan pulang ke surga, maksudnya kalau misalnya saya meninggal tiba-tiba, saya itu sepertinya tidak siap. Tidak siap karena dosa yang saya lakukan, karena banyak hal yang belum saya kerjakan, seperti itu. Oke, ini kan Bapak khawatir nih ya Pak. Ya. Saya khawatir nih mati mungkin 3 hari lagi gitu. Terus Ya. solusinya gimana Pak? Solusinya sih ya Tuhan membantu mengarahkan. Oke. Saya bersyukur, jadi apa yang saya peroleh dari kecil di sekolah Kristen ataupun di sekolah minggu itu teringat kembali juga di saya. Jadi saya mulai mencari jalan keselamatan. Saya baca Alkitab. Kemudian saya akhirnya berlutut bersimpuh kepada Tuhan. Akhirnya benar-benar mengakui segala dosa saya dan meminta
minta Tuhan menghapus dosa saya. Oke, jadi pengalaman Bapak dari kecil sampai SMA dan bahkan tabloid itu, seharusnya Bapak harus berterima kasih dengan tabloid itu, Pak. Bapak masih ingat nggak nama tabloidnya apa? Tahu. Nama tabloid apa? Tabloidnya itu tabloid bintang. Tabloid Bintang. Oke, Bapak harus berterima kasih kepada penerbit tabloid Bintang yang menuliskan 3 hari lagi yang itu ya, Pak ya. Jadi yang saya dapatkan, Bapak di masa-masa walaupun nggak Kristen dari SD sampai SMA mengambil serius apa yang Bapak dapatkan, jadi berguna sampai sekarang. Iya. Buat Pak. Oke, nah setelah Bapak udah percaya dari kelas 2 SMA ada momen titik baliknya. Nah, Bapak kan pasti menjalani kehidupan kekristenan nih. Ada nggak Pak sebuah tantangan yang Bapak rasakan? Apa tantangannya Pak? Iya. Jadi saya pikirnya awalnya itu simple ya. Begitu orang bertobat, percaya Kristus, berarti dia akan jadi baik, suci, dan kemudian kudus. Tapi ternyata kenyataannya tidak seperti demikian. Jadi saya langsung bergabung dengan gereja, saya jadi aktif pelayanan, tetapi ternyata di dalam pelayanan kita menemukan banyak hal yang memang tidak kita ekspektasi sebelumnya. Ternyata banyak juga masih yang saling bergosip satu dengan yang lain, kemudian saling sikut menyikut dan sebagainya. Jadi ternyata tidak sekudus dan sesuci yang saya pikirkan di awal. Oke, jadi pada saat Bapak menemukan, oh ternyata dia kita ngomong orang Kristen harus saling mengasihi, nyatanya nggak saling mengasihi. Benar. Gimana respon hati Bapak, Ya. solusi dari Bapak Pak? Ya, tentu respon saya pasti kecewa. Awalnya kecewa karena saya juga butuh dikasihi kan, tapi ternyata tidak semua orang mengasihi meskipun dalam lingkup gereja. Tetapi Tuhan membuat perjalanan saya itu mengerti bahwasanya memang justru karena memang kita semua itu tidak sempurna. Maka itulah fungsinya tubuh Kristus. Ya, jadi saling melengkapi satu dengan yang lain. Oke. Seperti itu. Pak, Bapak kan sekarang juga udah pasti udah Kristen dong. Dan saya merasa di salah satu guru yang Kristen dewasa di SD Bangka itu adalah Bapak. Jadi saya melihat kepada Bapak. Nah, sebenarnya Bapak punya tips and trick nggak sih Pak dalam mengikuti si sang terang ini, percaya sama sang terang ini dan menjadi Kristen dewasa? Ada nggak sih Pak tips and tricknya? Nah, saya pikir itu pernyataan Bapak tadi terlalu berlebihan tadi. Bukan Kristen yang dewasa gitu ya. Saya pikir semua kita itu ya dalam masa belajar menjadi Kristus ya. Nah, untuk mengikut Kristus saya pikir kita butuh setia. Kadang-kadang kita itu maunya yang enak saja. Oh, saya mau yang enak saja dari Tuhan. Sehingga ketika kecewa, kita langsung meninggalkan Tuhan. Padahal Tuhan itu gak selalu menjanjikan jalan itu mulus. Tapi Tuhan itu setia dan Dia tetap akan mengasihi kita. Meskipun keadaan kita sepertinya dalam keadaan yang tidak sesuai kita harapkan. Kita lagi sedih, kita lagi mungkin berduka cita, tetapi sebenarnya Tuhan itu ada. Nah, yang penting bagi kita adalah setia, mengikuti jalannya Tuhan. Jadi pelan-pelan kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, semoga kita semakin bertumbuh menjadi seorang Kristen yang dewasa. Oke, Pak, dari jawaban Bapak ini saya tertarik untuk bertanya gimana sih Pak hubungan pribadi Bapak dengan si sang terang tersebut Pak? Hubungan pribadi ya. Hubungan pribadi itu kita harus selalu maintain ya. Kadang-kadang kita misalnya komitmen saya mesti saat teduh setiap hari. Tapi kan ternyata resolusi di awal tahun baru itu selalu tidak berjalan sepanjang tahun itu. Nah, itu selalu saya alami dulu waktu masih muda ya. Masih muda. Kemudian Tuhan ajarin saya satu hal setelah minta tahun ke-10, ke-11 saya mengikuti Tuhan. Nah, coba dicatat. Karena saya kan hobinya menulis ya. Jadi, coba apa yang kamu dapat, kamu coba tulis. Pelan-pelan tulis. Nah, syukurnya dengan perjalanan menulis ini, saya banyak mendapat pertumbuhan, menyaksikan sendiri pertumbuhan saya. Buku itu kadang-kadang saya lihat kembali, oh ini ya, ternyata waktu saya menggumuli Yesaya pasal 11 seperti ini. Ketika saya menggumuli Mazmur 23, ternyata seperti ini. Nah, di situ saya melihat bagaimana Tuhan menyertai perjalanan saya, gitu loh, satu demi satu. Jadi mungkin kata kuncinya adalah didokumentasi. Apa yang telah kita alami bersama Tuhan itu kita dokumentasikan. Oke, kayak buat semacam jurnal gitu ya Pak. Jurnal, ya. Nah, sebenarnya ini tuh hal yang bagus ya. Sebenarnya bukan hanya sebagus gimana jurnalnya, tapi Pak Willy itu pengen tahu gimana sih penyertaan Tuhan. Jadi pada saat mungkin lagi di keadaan yang lemah, bisa diingat-ingat lagi penyertaan Tuhan gitu. Jadi bagus banget. Pak, boleh kasih tahu nggak Pak sama semua sahabat ODT di sebuah closing statement, gimana mereka yang terkadang tuh masih bingung Pak, belum bisa percaya sama sang terang, udah dapat pelajaran BS di sekolah, udah dapat pelajaran BS juga di gereja, tapi tetap nggak bisa percaya sama sang terang Pak. Oke.
Gimana closing statement dari Bapak, pesan Bapak sama sahabat ODP semua Pak? Boleh 2 nggak? Boleh Pak, 3 juga boleh Pak. 3 juga boleh ya, nanti waktunya habis. Oke. Nah, untuk yang pertama mungkin untuk bagi kita yang masih ragu-ragu akan sang terang ya, mungkin masih merasa ya mungkin sang terang itu adalah salah satu Tuhan yang kita miliki dalam dunia ini. Ada Tuhan-Tuhan yang lain juga. Jadi bagi kita yang masih merasa ragu, kalau suatu hari nanti ke depan tiba-tiba Tuhan datang dan kemudian berbisik ataupun ngomong ke kita, terimalah saya, maksudnya sang terang. Nah, jangan keraskan hati. Langsung berlutut, minta ampun, bertobat, dan terima Kristus sang terang sebagai juru selamat. Nah, itu yang pertama bagi yang belum ya, masih ragu-ragu soal sang terang. Nah, bagi kita yang sudah menerima Kristus sebagai sang terang, pernah mengucapkan atau pernah memberikan tekad bahwasanya saya itu mau percaya pada Kristus sebagai juru selamat, maka jangan berhenti di situ saja. Ya, harus terus bertumbuh dan bertumbuh ya, karena itu hanya langkah awal, bukan langkah akhir, langkah awal untuk belajar terus menjadi bertumbuh serupa Kristus. Jadi dalam perjalanan kita menjadi seorang semakin serupa Kristus, rekam semua, dokumentasi semua apa perjalanan kita, sehingga kalau kita melihat ke belakang kita bisa melihat bahwasanya Allah kita itu setia, tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun dan dalam situasi apapun. Oke. Thank you Pak untuk closing statement yang sangat bagus. Jadi yang bisa saya simpulkan ya Pak, Bapak tuh orang yang sangat percaya dengan proses. Ya. Oke. Jadi Bapak dari udah dapat sekolah Kristen, udah ke sekolah Minggu, kelas 12 SMA menemukan tabloid yang indah itu, dan Bapak sampai sekarang bisa seperti ini tuh Bapak percaya sama proses. Nah, buat semua sahabat ODP, jangan mudah menyerah, jangan mudah mengeluh semuanya. Aduh, kenapa gini, kenapa aku belum bisa percaya. Tapi percaya sama proses yang udah Tuhan rencanakan di setiap kehidupan kita. Oke, sampai sini episode kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di ODP selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Bukanlah sang terang.